Nah, kan berarti belum, bukan. Berarti belum dengar video yang semalam nih. Video hari Rabu. Nah, ini Najwa Mutia kan? Tuh maksud ustazah. Hahaha. Ada ini. Mi ini udah mulai Mi. Ya. Iya. 9:10. Mi kok nggak nampak anak-anaknya Mi? Oh udah Mi. Udah Mi. Iya baru 13 orang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya baru 13 orang. Silahkan dibuka kameranya. Ya, jadi kan ini untuk yang lain juga dengar. Nah, untuk yang ada di sini yang belajar sama ustazah di sini ya, yang di sekolah. Jadi, kalian tuh buka video yang hari Rabu. Di situ ustazah kasih tugas. Ini kan Jumat sayang. Hari Rabu yang kemarin kalian ujian tahfiz ke sini. Belum buka berarti video yang hari Rabu tuh kan. Nah, di situ dan juga bagi anak-anak ustazah yang belum mengumpulkan, yang belajar di rumah, karena masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya. Di situ ada latihan ya kan Rahimah, dan menjawabnya langsung diketik di HP. Jadi bukan pakai tulisan tangan terus difoto, bukan, langsung diketik di HP. Apa maksud ustazah? Tujuan dari latihan itu adalah latihan nanti ketika kalian ujian UAS ya. UAS apa US namanya? Ujian akhir sekolah. Nanti kalian waktu ujian nanti itu nggak perlu pulpen dan nggak perlu kertas. Karena di situ langsung diketik jawabannya. Jadi latihan mengetik bahasa Arab lewat HP atau laptop. Sekalian juga latihan menjawab soal. Seperti itu, karena beberapa kali banyak yang menjawab dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang enggak ada di buku. Seperti itu. Ya kan Naila Putri Barkah? Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Ya baru 16 orang, sedikit sekali ini kelas 9. Padahal kalian tuh 2 kelas loh. Kurang lebih 60 orang. Tapi yang ada 16 orang itu pun udah sama ustazah. 16-nya, partisipannya cuma 16. Sama di sini ada 3 orang, berarti 19 ya. Baru separuh. Sepertiganya baru. Ya. Maafi muskilah, nabda ya, nastamir. An al-aiman ya. Kita masih dalam bab bersumpah. Najwa Mutia seumur hidup pernah bersumpah? Pernah? Sumpah apa itu? Lupa. Rahima? Iya. Sumpah pas masih kelas 6. Oh, apa itu sumpahnya? Ya, misalnya kan lagi debat gitu, sumpah-sumpah kalau ada aku nengok gitu lah. Oh, kayak gitu ya. Ada yang belum pernah bersumpah? Ada ya. Dan rasanya ustazah pun belum pernah bersumpah. Nah, Kitabul Aiman selesai.
ya. Wal halifu bi ghairillah muharram. Bersumpah selain dengan nama Allah itu hukumnya haram. Dan jika kalian dan salah seorang dari kita ya yang bersumpah selain dengan nama Allah lalu dia melanggar sumpahnya, apakah wajib kafarah hilwa? Tunggulah nak, kamu lagi ngajar. Hilwa Rashida, jika ada seseorang atau hilwah bersumpah selain dengan nama Allah, lalu ternyata hilwah melanggar sumpah hilwah, apakah hilwah wajib kafarah? Kayak mana Rahimah? Masya Allah. Kafarah apa itu Najmu? Tatrina kan di sana ya? Apa itu kafarah? Denda. Bagus itu. Kafarah itu denda Bu Rahimah. Hilwa, gimana hilwa? Kalau hilwa bersumpah tapi dengan selain nama Allah, lalu hilwa melanggar sumpah hilwa, apakah hilwa kena wajib denda? Iya. Iya, jawaban Hilwa Rashida iya. Apakah benar Naila Putri Barka jawaban Hilwa? Enggak Ustazah. Tidak, ya tidak Hilwa. Nah di sini lihat kaedah ya, kaedah yang kedua yang kita dapati dari pertemuan hari Jumat yang lalu. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah itu hukumnya haram Tatrina. Namun jika seseorang yang bersumpah selain dengan nama Allah lalu dia melanggar sumpahnya, maka dia nggak kena wajib dan denda. Ya jangan nangis Hilwa, jangan nangis ya. Nah, lalu siapa aja? Lalu sumpah yang bagaimana yang kena wajib denda? Sumpah yang dilanggar yang ketika dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah atau bersumpah dengan Al-Quran. Oh kalau gitu gampang lah Ustazah, bersumpah aja lah. Sumpah demi orang tua ana. Ana sumpah Ustazah, ana nggak bohong. Ana udah mengerjakan ujian praktek Ustazah. Sumpah demi umi ana misalkan. Dan ternyata di dalam hatinya dia tahu dia belum mengerjakan ujian praktek, tapi biar pasti ustazahnya nih biar yakin dia bersumpah dengan nama ibunya. Kok berani dia bersumpah? Karena kami baru belajar sumpah. Kata Ustazah Fani, kalau bersumpah dengan kata Ustazah Fani, menurut kami yang belajar, kalau bersumpah dengan selain nama Allah, kalau dilanggar nggak kena denda. Nah, apakah boleh? Lah ya juz ya, tidak boleh kita bermudah-mudah bergampang-gampang dengan sumpah lalu kita langgar. Itu termasuk apa itu? Bersumpah lalu dilanggar. Termasuk sifat apa nih? Sifat apa? Anak-anak ustazah yang di sana bersumpah lalu dia langgar sumpahnya. Ciri-ciri orang yang bagaimana nih? Munafik, bagus. Ciri-ciri orang munafik, dia bersumpah lalu dia langgar sumpahnya. Apa itu? Khianat, ya, khianat. Ketika seseorang telah bersumpah, berarti kita udah percaya ya kan? Ya udah. Kita beri dia kepercayaan dan ternyata dia khianatkan kepercayaan tersebut, maka dia termasuk min ayatil munafik, ciri-ciri orang munafik wal a'yadu billah. Nah, tetapi ketika kita bersumpah dengan nama Allah, di sini seolah-olah Allah mau mengajarkan kepada kita ya, bahwasanya Allah dan sifat-sifatnya serta Al-Qur'annya bukanlah sesuatu yang gampang untuk dipermainkan. Satu, dan bahwasanya Allah juga beserta sifat-sifatnya dan Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, yang aziz, ya, yang nggak bisa disepelekan, bergampang-gampang. Nah, di sini Allah beri kafarah bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah lalu dia langgar sumpahnya tersebut. Jadi perbedaan bersumpah dengan makhluk dengan bersumpah dengan Allah. Ada konsekuensinya. Bersumpah dengan nama Allah memiliki konsekuensi yang lebih berat. Seperti itu. Jadi jangan bermain-main atau jangan gampang-gampang bersumpah. Dendanya ada 3, ya, ada 3 pilihan. Silahkan Naila Sofadanti, apa aja itu?
kafaroh bagi yang melanggar sumpah dengan nama Allah? Bahasa Arabnya apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja juga nggak apa-apa. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin. Iya, memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. iya, beri pakaian kepada 10 orang miskin. Itu kafarohnya. Kalau nggak mampu juga, Membebaskan 1 orang budak. membebaskan 1 orang budak. Kalau nggak mampu juga, 3 hari puasa berturut-turut. ya puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, yang paling gampang yang mana, Tatrina? Puasa 3 hari berturut-turut, yang nggak ada modal materi ya, modalnya fisik aja. Akan tetapi misalkan nih Tatrina melanggar sumpah, yang Tatrina sumpahnya dengan nama Allah, lalu Tatrina langgar, harus puasa 3 hari berturut-turut. Ternyata di hari ketiga Tatrina haid, ya kan? Namanya kita akhwat ya, haid. Lalu bisa nggak Tatrina lanjut nanti setelah haid 1 hari lagi? Bisa. Kayak mana Rahima? Bisa. Kayak mana Najmu? Ya, jawabannya tenot, tidak bisa. Ya, salah. Iya kan Anya? Iya, salah Ustazah. Iya. Nah, jadi di sini puasa 3 hari selama berturut-turut. Kalau di hari ketiga kita haid atau ada halangan, nggak bisa kita lanjut di hari kemudiannya ditambah 1 lagi, nggak. Akan tetapi harus mengulang selama 3 hari lagi. Karena di sini syaratnya mutatabi'ah. Salasati ayyamin mutatabi'ah. Puasa 3 hari berturut-turut. Batal. 2 hari yang udah dipuasakan oleh Tatrina dianggap gagal. Ya, maka ketika setelah haid ngulang lagi dari hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Jadi berat atau mudah ini? Mudah ya, Rahima. Jadi laksanakan aja puasanya setelah haid biar aman, kan? Tapi sakit saja, qadarullah hari ketiga, udah tengah puasa ini, di tengah-tengah hari kayak gitu kan, taunya sakit atau apalah, ada halangan. Nah tetap setelah haid ngulang lagi dari awal. Ya, sekarang bab baru ya, tapi masih sumpah. Babu jami'il aiman. Babu jami'il aiman. Bab menyimpulkan sumpah ya, mengambil kesimpulan dari sumpah. Jami'ul aiman. Kalian catatnya pakai bahasa Arab lah, Rahima. Ada PDF dulu. Hah? Ada PDF. Oh iya. Oh, Masya Allah. Babu jami'il aiman. Ini permasalahannya ya. Kenapa perlu menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari sumpah? Sumpah yang bagaimana? Sumpah yang ada kemungkinan-kemungkinan lain. Seperti itu. Dia nggak menyebutkan jenisnya. Misalkan saya bersumpah saya bersumpah nggak makan mie instan lagi. Nah, dia nggak sebut merek mie instan yang mana. Tahu-tahu dia makan mie instan yang mereknya apa? Mie instan yang mereknya Lemonilo misalkan ya. Loh, kok makan mie instan? Lah, ini kan Lemonilo yang lebih baik daripada yang lain-lain misal kayak gitu. Nah, jadi ini bagaimana? Lafaz sumpah ya, saya bersumpah demi Allah saya nggak mau lagi makan mie instan seperti itu. Nah, ternyata di suatu hari dia makan mie Lemonilo dengan alasan yang lain. Nah, itu bagaimana menyimpulkan sumpah-sumpah, lafaz-lafaz sumpah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, jika terjadi seperti itu, maka yurja'u fil aiman ila niyatil halif. Ya, dikembalikan sumpah kepada niat orang yang bersumpah. Ya, dikembalikan sumpahnya tuh kayak mana. Dan ternyata sumpahnya si Anya nggak makan mie instan tadi, mie instan yang apa itu istilahnya? Yang nggak modern, yang nggak healthy seperti itu. Tetapi kalau ada mie instan yang healthy, saya mau makan.
Nah, jadi dikembalikan kepada niat si Anya tadi. Oh, ternyata dia bersumpah dengan nama Allahnya mie instan yang nggak healthy. Kalau yang healthy dia mau. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia makan mie instan yang healthy, dia nggak wajib bayar kafaroh. Karena niat si Anya yang nggak healthy, yang tidak healthy saja. Kalau yang healthy dia mau. Nah, tetapi kalau ternyata niat si Anya tadi bersumpah nggak makan mie instan, ya semua mie instan, mau yang healthy food, mau yang enggak, pokoknya saya bersumpah Ustazah, wallahi saya nggak mau makan lagi. Nah, jika dia langgar, tahu-tahu di kemudian hari di masa tuanya nanti ada mie instan yang sangat menggiurkan, seperti itu. Ya, lalu nggak tahan dia, maka dia makan. Nah, si Anya wajib bayar kafaroh dan denda. Ya, Anya. Jadi jangan coba-coba ini kalian bersumpah-sumpah, berazam untuk nggak makan makanan instan kayak gitu ya, atau bersumpah ya udah saya nggak mau lagi makan sosis. Nah, nggak tahu kita di 20 tahun kemudian sosis bagaimana yang akan muncul, seperti itu ya. Dan hendaknya ketika bersumpah pun dirincikan. Nah, ini keterangannya, kalian cukup dengarkan ya. Fa in udimat an-niyah ruji'a ila sababil yamin wa ma hayyajaha. Nah, jika enggak ada niatnya ya, enggak ada niat yang spesifik, maksudnya enggak ada niat yang tertentu. Dia sebutkan secara umum saja seperti Anya tadi, saya bersumpah enggak mau makan mie instan tadi. Nah, ruji'a ila sababil yamin, maka dikembalikan kepada sebab kenapa dia bisa bersumpah kemarin itu. Nah, wa mahayyajaha, dan dikembalikan kepada sebab kenapa dia bersumpah. Seperti itu. Misalkan si Anya kemarin tuh bersumpah nggak makan mie instan karena dia terjadi tahu-tahu dia divonis sakit usus buntu misalkan, wal iyadzubillah, ini contohnya. Nah, ternyata si Anya setelah makan mie instan dengan sering, dia sakit perut dan ke dokter ternyata harus operasi nih mendadak karena usus buntunya sudah meradang misalkan, waliyadzubillah. Nah, jadi ketika mendengar vonis itu Anya langsung spontan, ya udah mie, Anya bersumpah demi Allah Anya nggak lagi mau makan mie instan. Nah, seperti itu. Jika diketahui dia itu bersumpahnya karena dalam keadaan yang genting, seperti itu ya, keadaan yang mendesak tanpa dia pikir-pikir secara spontan, nah maka ketika dia melanggar maka dia tidak wajib membayar kafaroh karena si Anya tadi terpaksa. Kalau ada sebabnya ya, dilihat dari sebabnya. Fa in udima dzalika, dan jika niatnya enggak ada dan sebabnya pun enggak ada sebab terpaksa, ruji'a ila ta'yin, maka dikembalikan kepada hal yang asalnya, maka dikembalikan untuk menentukan. Ya sudah, Anya tadi bersumpah enggak makan mie instan, maka mencakuplah semuanya di dalam semua kategori mie instan, mau yang healthy ataupun yang tidak healthy. Jadi ketika si Anya melanggar, maka Anya membayar kafaroh. Seperti itu ya. Yang pertama solusinya, kalau seseorang yang bersumpah dengan adanya kemungkinan dari lafaz sumpahnya, dilihat niatnya dan dilihat sebab kenapa dia bersumpah. Kalau diketahui berarti nggak ada kafaroh. Tapi kalau tidak ada sebab dan nggak ada juga niat, dia hanya bersumpah seperti itu saja, maka dikembalikan kepada sumpahnya. Mie instan ya mie instan, yang healthy maupun yang tidak healthy. Saya bersumpah nggak mau makan yang dibakar-bakar, yang langsung bersentuhan sama api. Kan banyak tuh, ada sate, ada ayam bakar, ada sosis bakar, apa lagi? Hah? Tahu? Tahu bakar ya. Nah, siapa ini lagi nih yang ada di sini nih? Si Hilwa tadi udah disebutkan, Anya sudah. Nah, Haskia. Nah, si Haskia
ketika bibirnya mengalami masalah, misalkan sariawan, apalah, jamur pada bibir, lalu setelah konsultasi sama dokter, ini sebabnya karena Haskia ini suka makan yang bakar-bakar, seperti itu. Lalu Haskia karena dia sangat mementingkan bentuk wajahnya seperti itu ya. Ini juga contoh ya Haskia ya. Nah, lalu dia bersumpah, ya udah, saya bersumpah wallahi ya, saya nggak akan lagi makan yang bakar-bakar. Nah, ternyata di kemudian hari dia makan bakso bakar. Nah, maka dikembalikan, apakah ketika dia bersumpah itu karena terpaksa atau karena spontan ya, karena dia saat itu sangat takut sekali penyakitnya bertambah parah, atau memang ya karena dia mau bersumpah. Nah, ketika Haskia melanggarnya, maka diwajibkan kafarah. Kalau nggak ada niat bakar mana yang dia maksudkan, apakah hanya ayam bakar saja ternyata seperti itu. Nah, perlu diingat, bersumpah ini nggak mesti di hadapan orang banyak ya, nggak mesti bersumpah di hadapan orang banyak atau ada yang menyaksikan. Untuk kita, diri kita sendiri saja, kan kita sering tuh cakap-cakap dengan diri sendiri ya kan, ya udah deh saya bersumpah wallahi saya nggak akan lagi meninggalkan sholat malam misalkan, meskipun itu nggak disaksikan banyak orang, hanya kita saja yang tahu. Nah, itu juga sudah termasuk sumpah ya. Sumpah itu bukan hanya harus di hadapan orang lain seperti itu. Nah, lalu faida halafa, apabila seseorang bersumpah, la labistu hadzal qamis, saya tidak akan memakai pakaian. Ya. Apabila ada seseorang yang mengatakan saya bersumpah nggak akan pakai pakaian, misalkan iya ini ya, padahal pakaian itu termasuklah di dalamnya celana, ya singlet, ya pakaian dalam, misalkan imamah. Nah, lalu dia memakainya, gimana tuh? Saya bersumpah nggak akan lagi memakai pakaian. Nah, ini kan kalimat sumpah yang memiliki kemungkinan, entah pakaian yang mana yang dimaksud. Apakah dia maksud nggak mau lagi memakai pakaian yang warna hitam, atau saya nggak mau lagi pakai baju yang besar yang gembleh kayak gini, seperti itu. Nah, tapi dia nggak sebutkan secara spesifik, dia hanya sebutkan saya nggak mau lagi pakai pakaian. Nah, atau ucapan misalnya saya nggak lagi mau berbicara dengan anak kecil ini. Nih, dia tunjuk satu orang yang masih anak-anak. Kemudian kan anak-anak tuh nggak selama kecil, pasti dia membesar. Nah, atau dia katakan dia nggak lagi mau berbicara dengan istrinya si Fulan, atau nggak mau lagi saya berbicara dengan temannya si Fulan. Lalu di kemudian hari profesi itu beralih, yang anak kecil tadi beranjak semakin besar. Terus kalau ditanya, loh kamu kan kemarin udah bersumpah nggak mau ngomong sama dia. Lah kan itu saya bilang anak kecil, sekarang dia udah besar, dia bukan anak kecil lagi. Seperti itu. Loh kok anti ngomong sama si Fulana, kan kemarin anti udah bersumpah nggak mau ngomong sama si Fulana. Oh iya, sekarang kan dia udah nggak jadi istri si Fulan lagi. Dulu saya bilang saya bersumpah nggak mau ngomong sama istrinya Pak Hamzah misalkan, dan kemudian di suatu hari dia bercerai dari Pak Hamzah, kan udah nggak istrinya Pak Hamzah lagi, seperti itu. Kemudian dia berbicara. Nah, maka ini semua dianggap dia telah melanggar sumpahnya. Meskipun profesi itu, keadaan itu telah berubah, maka tetap saja dia dianggap melanggar sumpahnya. Kecuali nih, illa an yanwiya mada ma'ala tilka sifah, kecuali dia meniatkan dengan sesuatu yang telah dia sifatkan. Selama kamu jadi istrinya Pak Hamzah, saya nggak akan pernah mau ngomong sama kamu, saya bersumpah. Nah, sebulan 2 tahun kemudian dia bercerai, nggak lagi jadi istrinya Pak Hamzah, lalu dia berbicara, maka ini diperbolehkan.
Saya bersumpah nggak mau lagi pakai baju yang ada bunga-bunganya. Nah, jadi ketika dia pakai baju yang ada bunga-bunganya, dia tidak termasuk melanggar sumpah karena dia sebutkan sifat-sifat yang ingin dia tinggalkan untuk melakukannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jika ada yang bertanya, kita tanya jawab boleh. Kalau misalnya kan kita udah bersumpah atau enggak makan misalnya mie instan. Nah, tiba-tiba kita tuh diajak sama ke rumah gitu, nah makanannya mie instan. Ya. Kan nggak enak kalau nggak makan gitu loh. Makanannya mie instan. Ya, nih jadi ada pertanyaan dari Rahima Sifa ya. Misalkan kita bersumpah nggak makan mie instan, tahu-taunya diundang dengan si Rania yang undangannya tuh menu makanannya mie instan. Nah, lalu gimana? Ada yang bisa jawab kan kemarin ini pernah ya. Nah, kalau dia dipaksa ya, dipaksa sama sama Rania, udahlah Rahima, kan ini undangan, Ana udah capek nyediakan, Ana senang kalau anti makan, udahlah. Dan ada kebaikan di dalamnya. Ketika Rahima melanggar sumpahnya atau membatalkan sumpahnya dan ada kebaikan di situ, maka tidak mengapa dia melanggar sumpah Rahima. Dan Rahima enggak membayar kafaroh. Di sini disebutkan ya. Yusannul hintu fil yamin idza kana khairan. Disunnahkan untuk melanggar sumpah ketika ada kebaikan di dalamnya. Seperti itu. Tapi kalau dipaksa, udahlah Rania, tegak aja biar ini dikit, ya kan, tegak aja lah, sedikit aja, udah nggak apa-apa itu. Ini kan undangan, ini kan party kita dan lain sebagainya, kata si Rania seperti itu ya. Nah, maka haram untuk melanggar sumpah tersebut. Jangan pula kalian buat party-party yang ada bir-birnya ya. Ini sebagai contoh. Ustazah buat contoh bukan berarti boleh ya. Ini sekedar contoh. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, yang di online pun boleh. Silahkan bertanya. Ustazah, Ya. nah kan misalnya Ustazah ada sebutin contoh, misalnya dia udah sakit, terus dia bersumpah nggak mau makan mie lagi. Nah, itu bedanya sumpah sama nazar apa Ustazah? Nah, iya. Bedanya sumpah sama nazar. Kalau bersumpah, ya sudah kita bersumpah saja. Tetapi kalau nazar, ada amalan yang dilakukan. Dan insya Allah setelah bab sumpah ini, kita masuk bab nazar. Ini dia, babun nazar. Nah, mengerjakan sesuatu amalan jika dikabulkan permintaannya, itulah secara definisi yang umum ya, melakukan suatu amal ibadah jika Allah perkenankan permintaannya. Dan apa hukumnya? Wajib. Kalau saya sembuh nanti, kalau saya sembuh setelah operasi ini, saya bersumpah akan berinfak sebanyak 100 juta misalkan. Nah, ini namanya nadar. Dan ketika sembuh, wajib hukumnya untuk melaksanakan an-nadar. Akan tetapi, nadar ini sebuah amal ibadah yang enggak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Atau membiasakan diri dikit-dikit pakai nadar. Kalau saya lulus nanti SMP ini saya mau berpuasalah 2 hari. Kalau saya ini bernadar tidak disyariatkan. Tetapi jika terlanjur melakukan nadar tersebut, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, pertanyaan dari Najmu, apa tuh? Soalnya ini kan sakit kan, dia udah bersumpah, nadar sama Mas. Saya sembuh bakal ngasih anak yatim gitu dulu. Kalau saya meninggal kayak mana sih? Nah, kalau dia meninggal, dia sudah bernadar dengan suatu amalan. Kalau sembuh, saya kasih makan anak yatim. Dan ternyata setelah sembuh, dia belum sempat tunaikan nadarnya, dia wafat. Siapa? Maka ahli warisnya harus menunaikan nadarnya tersebut. Kalau dia seorang suami, ya istri atau anaknya. Kalau anaknya, ya mamanya, orang tuanya, atau ada karib kerabat yang mengetahui kalau dia ini telah bernadar dan belum sempat ditunaikan. Seperti itu.
Ya wallahu a'lam, kita lanjut hari Rabu depan ya, insya Allah waktunya telah habis. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, qayyib. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Jazakillahu khair Ustazah. Wa iyyak. Oh, ini udah pelajaran terakhir ya?